Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Umi semuanya. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda Umi, kita lanjut pembelajaran baru ya, yaitu perkembangan teknologi komunikasi, tema 3G, subtema 3, pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya ya nak ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah melancarkan segala kegiatan pembelajaran kita. Amin ya robbal alamin. Ananda Umi semuanya, kita tahu bahwa teknologi selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, sebagai buktinya, sekarang kita bisa berkomunikasi jarak jauh secara cepat, yaitu cukup dengan menggunakan telepon genggam atau yang sering kita sebut dengan handphone atau Android. Nah, dengan handphone atau Android, kita dapat berkomunikasi secara cepat. Nah, jika antum lagi sakit atau dalam keadaan darurat, antum bisa langsung menelpon dokternya dengan menggunakan telepon. Sebagai contoh, mari simak percakapan berikut. Percakapan berikut membahas tentang jika lagi sakit gigi. Jika sakit gigi saat ibu dan ayah tidak ada di rumah, jika tidak tahu cara untuk menghilangkan rasa sakit giginya, jika kemudian menelepon Paman Danu. Paman Danu adalah seorang dokter gigi. Cika berkata, "Halo, selamat sore. Di sini Cika. Bisakah saya berbicara dengan Paman?" Yang di seberangnya menjawab, "Hai Cika, ini aku, Dewi. Apa kabarmu?" Cika menjawab, "Hai Wi, aku sedang sakit gigi. Paman Danu ada?" Dewi menjawab, "Ayah ada, tunggu sebentar, aku panggilkan dulu." Beberapa saat kemudian, Paman mengangkat telepon Cika. Paman berkata, "Halo Cika, ada apa sayang?" Cika menjawab, "Paman, aku sakit gigi. Ayah dan ibu tidak ada di rumah. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit gigiku?" Paman menjawab, "Apakah sudah lama kamu sakit gigi?" Cika menjawab, "Tidak Paman, baru saja sewaktu aku makan siang. Tidak begitu sakit, tapi menggangguku." Paman menjawab, "Walaupun tidak begitu sakit, kamu harus periksa ke dokter. Tetapi karena orang tuamu tidak ada di rumah, sementara kamu bisa mengurangi rasa sakit gigimu dengan berkumur-kumur air hangat yang dicampur garam." Cika menjawab, "Baik Paman." Paman berkata lagi, "Nanti jika ayah dan ibumu sudah pulang, beritahukan bahwa kamu harus segera ke dokter gigi. Jangan lupa setelah sembuh, rawatlah gigimu baik-baik dan rajinlah menggosok gigi." Cika menjawab, "Baik Paman." Pamannya berkata lagi, "Semoga sakit gigimu cepat sembuh. Sampaikan salam untuk kedua orang tuamu ya." Cika menjawab, "Baik, pesan Paman akan Cika sampaikan. Terima kasih Paman." Nah, dari percakapan antara Cika, Dewi, dan Paman, kita dapat melihat bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Karena saat berbicara di telepon, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Perhatikan kalimat yang baik dan tidak baik yang diucapkan saat berbicara di telepon. Perhatikan tabel berikut. Berikut diberikan contoh bahasa yang baik diucapkan dan bahasa yang tidak baik diucapkan. Contoh yang pertama, bahasa yang baik diucapkan. "Bolehkah saya berbicara dengan Koko?" Sedangkan bahasa yang tidak baik diucapkan adalah, "Panggilkan Koko dong." Nah, itu adalah bahasa yang tidak baik diucapkan. Contoh yang selanjutnya,
Contoh bahasa yang baik diucapkan. Dengan siapa saya bicara? Sedangkan bahasa yang tidak baik diucapkan adalah siapa ini? Nah, selanjutnya contoh yang baik diucapkan. Saya Rima, teman sekolah Koko, Om. Nah, sedangkan yang tidak baiknya ini temannya Rima. Terakhir, yang bahasa baik diucapkan, terima kasih ya, sampai jumpa. Sedangkan ucapan yang tidak baik diucapkan adalah, sudah ya, aku bosan nih. Nah, Ananda Umi sekarang sudah tahu mana bahasa yang baik diucapkan dan bahasa yang tidak baik diucapkan ketika bertelepon. Nah, kedepannya jika antum bertelepon dengan orang lain, gunakanlah bahasa yang baik diucapkan ya. Nah, Ananda Umi dapat mempraktekkan cara berkomunikasi dengan baik dan benar dengan teman yang dekat dengan antum ya. Caranya antum bisa membuat telepon sederhana. Mari kita berkreasi membuat telepon sederhana. Ayo, kita persiapkan alat dan bahan-bahannya. Adapun alat-alat dan bahannya adalah: pertama, 2 buah corong air. Kedua, selang akuarium. Ketiga, gunting. Keempat, selotip coklat. Untuk proses pembuatannya adalah: yang pertama, siapkan bahan-bahan yang telah kita tentukan tadi. Terus, potong selang sesuai dengan ukuran panjang yang diinginkan. Kedua, sisipkan ujung corong ke dalam selang. Jika selang lebih kecil, maka sisipkan selang ke dalam ujung corong. Ketiga, dengan selotip, rekatkan sambungan corong dan selang. Keempat, lakukan hal yang sama pada ujung corong yang lain. Nah, telepon sederhana kita siap digunakan. Jika antum ingin menghias lagi telepon sederhananya, bisa antum lihat atau buat caranya di halaman 105, yaitu menghias telepon. Caranya mudah saja, gunakan kertas sampul dengan motif garis atau lingkaran. Gunting menjadi bangun datar segitiga, tempelkan pada bagian luar corong, padukan dengan pita untuk membungkus selang. Selamat mencoba Ananda Umi semuanya. Ananda Umi semuanya, mari kita mendengarkan teks berikut. Sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa orang-orang seperti Antonio Meucci dan Alexander Graham Bell. Percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas Watson. Kata pertama yang dikirimkan adalah, "Watson, datang kemari, saya membutuhkanmu." Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelepon dari mana saja dengan telepon genggam. Nah, dari teks tersebut kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Telepon dapat menyampaikan pesan suara meskipun dari jarak yang jauh. Pesan suara dapat didengar oleh pembicara tanpa jeda waktu. Pada telepon, suara dikirimkan setelah diubah menjadi sinyal elektronik. Telepon pada zaman dahulu terhubung melalui jaringan kabel.
Telepon genggam bekerja melalui jaringan satelit dan pemancar. Nah, semoga informasi berikut dapat berguna bagi antum semua. Ananda Umi semuanya, mari perhatikan permukaan corong yang digunakan untuk membuat telepon sederhana kita tadi. Berapakah keliling permukaan corong itu? Yang dimaksud keliling permukaan corong adalah jumlah panjang sisi-sisi permukaan corong tersebut. Permukaan corong berbentuk segitiga seperti pada gambar di atas. Untuk menghitung keliling permukaan corong, kita hitung jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk permukaan corong tersebut. Caranya, susun batang korek api di sekeliling permukaan corong, seperti gambar di sebelah atas. Hitunglah banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong. Nah, banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, keliling permukaan corong adalah 9 batang korek api. Sekian dulu pembelajaran Anda Umi semuanya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.